Shalom, shalom. Shalom teman-teman dari GBS Haleluya Palur, Jemaat GBS Haleluya Palur, serta para sahabat-sahabat yang masih senang dengan ibadah online. Saudaraku, sore hari ini kita akan mengadakan ibadah secara online dari GBS Haleluya Palur. Untuk itu, teman-teman juga para sahabat yang masih senang dengan ibadah online, mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, haleluya. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup, haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, sore hari ini kami dari Jemaat GBS dari Haleluya Palur akan mengadakan ibadah secara online Tuhan. Engkau kiranya pimpin kami senantiasa, Engkau pimpin jemaat-jemaat-Mu semuanya, haleluya, dan Engkau bertata dalam segala pujian, di atas segala pujian Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi Bapak Gembala kami, Bapak Sakaria yang akan membawakan firman-firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau sederhanakan bahasa dari firman-Mu itu, sehingga kami dari jemaat-jemaat maupun para pendengarnya bisa mengerti dan memaknai apa yang menjadi firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Pak Sakaria, biar Engkau bungkus dengan kuat kuasa-Mu yang kudus Tuhan, sehingga firman-Mu bisa ditaburkan dalam hati kami masing-masing Tuhan, dan kami sanggup menjalankan dan melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa kami alaskan, kiranya Engkau pimpin kami mulai dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Shalom, selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara dari GBS Haleluya Palur, dan juga sahabat-sahabat ibadah online yang ada dimanapun juga, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita satukan hati, kita buka hati kita agar firman Tuhan tertanam dalam hati kita dan menjadi pedoman dalam setiap langkah hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita masih akan melanjutkan pelajaran dari Kolose pasal yang kedua. Kita akan buka Kolose 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah kamu melimpah dengan syukur. Ayat ini tadi, ayat yang kita baca tadi dibuka dengan suatu keyakinan bahwa jemaat sudah menerima Kristus Yesus di dalam kehidupannya. Yang harus menjadi pertanyaan pada sore hari ini ialah, apakah Bapak, Ibu, Saudara juga memiliki Kristus yang sudah ada di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita? Sebab ini penting banget. Ya, Kristus yang ada di dalam hidup kita ini akan mewarnai seluruh kehidupan kita, akan mewarnai perjalanan hidup kita. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mendengar hebatnya jemaat yang ada di Kolose, dia mengatakan bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Kristus Yesus. Nah, sesudah itu kita dihadapkan dengan ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia.
dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah kamu melimpah dengan syukur. Ada 3 kata yang perlu kita pelajari bareng, yang perlu kita kembangkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Yang kedua, bertambah teguh dalam iman. Dan yang ketiga, hendaklah kamu melimpah dengan syukur. Gampang kita ingat, gampang kita ucapkan, tetapi akan lebih hebatnya kalau kita pelajari lalu kita terapkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, berakar di dalam Dia. Nah, kalau kita mendengar kata akar di dalam Dia, kita ingat tentang tanaman. Tanaman itu pasti punya, tanaman hidup loh ya, tanaman yang hidup itu pasti punya akar, punya batang, punya daun. Yang terpenting adalah akarnya. Kalau akarnya itu sehat, kalau akarnya itu hidup, daunnya pasti hijau. Tetapi kalau akarnya itu bermasalah, daunnya kuning, akhirnya rontok, akhirnya mati. Jadi akar ini sangat penting di dalam kehidupan tanaman itu. Ya, akar itu berguna untuk menyerap makanan. Akar tidak kelihatan, tetapi sangat menentukan hidup matinya tanaman tersebut. Lalu batang itu batang itu kelihatan tegak berdiri kalau ditopang oleh akar yang kuat. Kalau akarnya tidak kuat, ya kena angin roboh. Ya, beberapa hari yang lalu di sekitar kota Solo terjadi hujan dan angin yang keras. Ada batang pohon yang sudah berdiameter hampir 1 meter diameternya. Itu roboh. Karena apa? Akarnya sudah mulai lapuk. Ya, awalnya akarnya hebat, membuat tanaman itu tumbuh pesat, tumbuh hebat, tumbuh kuat. Sampai batangnya sudah diameternya 1 meter diameternya. Tetapi karena lapuk, termakan usia, akhirnya kena angin, tumbang. Nah, jadi kita harus memiliki akar. Secara rohani dikatakan kamu supaya memiliki akar di dalam Kristus. Akarmu harus sehat. Akarmu dapat menyerap. Apa yang diserap? Hebatnya Yesus. Ya, Tuhan kita itu Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Nah, kalau kita bisa menyerap apa yang dimiliki oleh Tuhan itu, maka pohon kehidupan kita ini akan tegak berdiri kuat, bertumbuh dengan bagus, daun-daunnya lebat, bahkan mengeluarkan buah. Akar yang menyerap Kristus, sehingga pohonnya diwarnai dengan warna Kristus. Karena makanannya itu adalah Kristus yang dimakan setiap hari, yang diserap setiap hari. Nah, jadi kehidupan rohani kita itu harus berakar pada Kristus. Yang diserap itu apa? Yang diserap adalah firman Allah. Yang diserap apa? Yang diserap adalah ibadah. Yang diserap adalah doa. Kalau serapan ini bagus,
akar milik kita ini bagus, maka kehidupan keseharian kita, perjalanan hidup kita akan memiliki perjalanan hidup yang bagus, kuat, dan luar biasa. Jadi fungsi akar yang lain selain ini menyerap, ini merupakan pondasi, merupakan landasan dari batang ini. Berdiri atau tidaknya batang ini, akarnya yang menopang. Kalau topangannya kuat, maka batangnya pun lurus, tegak lurus ke atas. Dan batang ini yang sering terkena goncangan. Ada angin, tertiup angin, ada hujan, ada panas matahari, yang terkena adalah batangnya. Nah, batang ini adalah kehidupan kita. Kehidupan kita yang seringkali tertimpa atau terkena sinar matahari yang panas. Kalau akarnya bagus, daunnya tidak layu. Tetapi kalau akarnya tidak bagus, daunnya layu. Jadi mudah melihat kehidupan seseorang ini. Apakah seseorang ini menyerap akarnya menyerap tentang hebatnya Yesus atau tidak? Itu dapat dilihat dari kalau terkena goncangan. Terkena goncangan angin keras pun, kalau akarnya kuat berpegang pada Yesus, tetap tegak berdiri. Nah, jadi kerohanian kita ini menjadi cerminan yang dapat dilihat oleh semua orang. Kehidupan kita, keseharian kita ini, kalau kita menyerap Yesus, mencengkeram erat pada Yesus, ada angin, ada panas matahari, ada hujan, kita tetap tegak berdiri, kokoh berdiri, tidak mengalami berbagai macam gangguan karena kita tegak memiliki serapan Yesus di dalam kehidupan kita. Nah, juga seberapa dalam akar kita, ini membuat kita tetap tegak. Ya, kalau akarnya itu tidak dalam, ya gampang roboh. Tetapi kalau akarnya dalam, sulit sekali untuk dicabut, untuk roboh. Ya, mengapa banyak teman-teman kita yang tiba-tiba bertumbangan, yang tadinya ikut Tuhan, terus tiba-tiba hilang? Ya karena akarnya tidak kuat. Kalau akarnya kuat, dengan gelombang apapun juga, ya tetap akarnya di dalam yang memberikan kekuatan luar biasa. Nah, jadi di dalam Kolose ini dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Nah, sesudah berakar di dalam Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Jadi hidup keseharian kita ini yang tadinya itu hanya asal hidup, sekarang Tuhan katakan tambahi imanmu, yang teguh imanmu, yang kuat imanmu. Sebab iman itu merupakan senjata yang luar biasa. Alkitab mengatakan kalau kamu punya iman sebesar biji sawi, mampu memindahkan gunung. Nah, sama, kita harus melatih iman kita, supaya iman kita ini memiliki kekuatan. Ya, supaya iman kita ini benar-benar iman yang teruji, punya keteguhan di dalam Yesus. Ya, asal makanannya itu Yesus yang luar biasa, maka tegaknya batang ini tegak dengan iman yang luar biasa. Tidak takut Bapak Ibu, menghadapi apapun juga tidak takut, karena dia tahu dia punya Tuhan
ya serapan iman, serapan akarnya ini kuat banget. Maka keteguhan batang ini kuat banget. Dan perkataan-perkataan iman selalu melengkapi kehidupan kita. Ya, ingat musuh kita ini iblis yang selalu mengelilingi kita bagaikan singa yang mengaum-ngaum, yang ingin melulur kita, yang ingin menelan kita. Kalau kita tidak punya iman, Bapak Ibu, mendengar suara ekonomi sana, mendengar keadaan seperti ini, mendengar keadaan negara seperti ini, sudah goyah. Tetapi kalau imannya kuat, dia akan mengatakan, aku punya Tuhan kok. Ya. Di dalam Tuhan ada segalanya. Tuhanku hebat, Tuhanku luar biasa. Itu yang sudah menyatu di dalam tubuhku. Karena aku menyerap hebatnya Yesus melalui akar-akar yang aku punya. Ya, jadi kalau hidup dalam Yesus itu beres, maka makanan yang kita makan itu makanan rohani beres, iman kita akan tumbuh. Dan ini dibuktikan dengan kehidupan keseharian kita. Tuhan mengatakan, hendaklah kamu penuh senyum, senyum gembira. Apa yang kita takutkan? Apa susah? Apa gunanya susah? Karena jaminan Allah luar biasa. Nah, angin sakit penyakit, angin ekonomi, angin masalah, bahkan angin cuaca yang kadang-kadang membuat daun menguning, itu tidak terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena iman kita tumbuh secara sehat. Jadi melihat seseorang atau melihat kehidupan kita itu tinggal rohaninya bagaimana. Kalau rohaninya beres, jasmaninya ini pasti kuat. Nah, setelah berakar, kita sesudah dibangun, diteguhkan iman kita, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mengucap syukur. Ya, mengucap syukur dalam segala situasi. Orang yang imannya kuat pasti dia bersyukur. Saya ketemu teman, suatu saat dia mengatakan, aku bersyukur walaupun sakit penyakitku ini cukup banyak. Ya, dia punya penyakit, segala penyakit ada dalam tubuhnya. Tapi dia mengatakan, aku bersyukur. Saya pancing. Kenapa kamu bersyukur? Aku punya Tuhan kok. Ya, aku punya Tuhan. Dengan sakit gula, dengan sakit tekanan darah tinggi, dengan sakit macam-macam, sudah tidak tak gagas. Selama hubunganku dengan Tuhan itu beres, penyakit tidak menjadi penghalang bagiku. Ini saudara, ya, kenapa dia itu bisa mengucap syukur? Karena hubungan dengan Tuhan beres. Kenapa dia bisa mengucap syukur? Karena imannya kuat. Kenapa dia bisa mengucap syukur? Karena pertumbuhan kerohaniannya terus bertumbuh, sehat. Ya, kalau segala sesuatu yang sehat itu bertumbuh, rohani yang sehat pun bertumbuh. Akarnya makin dalam, batangnya makin kuat, daunnya makin lebat, lalu buahnya muncul. Maka jemaat Kolose mendapat satu pelajaran yang luar biasa. Ya, mendapat pelajaran dari Paulus supaya kamu punya akar di dalam Yesus. Supaya imanmu teguh dan hidup mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Pelajaran yang Kau ajarkan kepada kami sangat sederhana. Dapat kami terima. Dapat kami melihat model tumbuhan
makin kuat imannya, makin kuat akarnya, makin dalam akarnya. Tumbuhan itu memiliki batang yang kuat, yang tidak mudah diterpa oleh angin ataupun hujan. Demikian juga hari ini Kau mengajarkan kepada kami supaya kerohanian kami kuat, Tuhan. Dan dengan kerohanian kami kuat, hidup jasmani kami selalu ditopang dan iman kami hidup. Terima kasih Bapa. Ajari kami selalu mengucap syukur atas segala perkara. Sehingga dengan mengucap syukur ini menunjukkan bahwa iman kami kuat dan akar kekristenan kami jauh ke dalam sana. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Nah Bapak Ibu, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah onsite, ibadah tatap muka dengan jadwal jam 7 pagi untuk anak sekolah minggu, jam 9 untuk ibadah umum atau ibadah raya. Silakan Bapak Ibu datang ke GBIS Haleluya Palur. Kami akan sambut, kami akan buka tangan kami supaya menjadi sahabat Bapak Ibu. Nah, yang kedua, GBIS Haleluya Palur setiap Selasa sore ada pendalaman Alkitab. Sama seperti hari ini, ada pendalaman Alkitab jam 6 sore. Sedangkan Jumat jam 6 sore ada kegiatan permata, persekutuan rumah tangga. Siapapun boleh, rumahnya boleh dipakai, daftar, kami akan jadwal sehingga pada hari yang ditentukan kami beramai-ramai mengadakan doa di rumah Bapak Ibu. Rumah Bapak Ibu akan diberkati menjadi rumah Obed Edom karena di situ ada doa. Lalu Jumat juga jam 6:30 ada ibadah cabang. Maka Bapak Ibu silahkan pilih mau ke cabang, mau ke permata. Atau mungkin Bapak Ibu kepengen ke cabang, kadang-kadang kepengen ke permata, monggo. Yang penting hati diisi dengan firman Tuhan. Nah, saya rasa masih satu, doakan agar ibadah online jalan terus. Doa Bapak Ibu, alatnya biar awet, krunya sehat, krunya semangat. Pasti ibadah online dijalankan untuk penginjilan teman-teman kita yang lain. Saya rasa pengumuman cukup seperti itu dan mari kita tutup di dalam doa. Kami bersyukur buat kasih setiamu untuk penjagaanmu. Engkau telah pimpin kami dalam belajar firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pimpin berkati bangsa dan negara kami. Pemimpin-pemimpin negara, Tuhan pimpin berkati. Dari presiden sampai RT RW, Engkau akan pimpin berkati dalam tugas-tugasnya. TNI Polri dalam mengamankan negara kami, Tuhan pimpin berkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Kau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dan hati kami satukan, iman kami satukan, berdoa untuk Ibu Gito yang sakit kakinya. Bapak Tris yang gagal ginjal. Ibu Mintarsih yang pasca operasi belum berani ke gereja. Ibu Arin yang tulang-tulangnya rapuh, dan juga Pak Ishak yang sudah sepuh. Mereka mohon jamahan. Sementara kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Demikian juga kami berdoa untuk
Pak Gito, kami bersyukur untuk Lili, kami bersyukur untuk Ibu Satinem dan juga Ibu Bambang. Kau telah jamah, Kau telah sembuhkan. Siapkan hati mereka untuk memiliki kepedulian, membawa jiwa datang kepadamu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya Kau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu, Kau telah mencurahkan segala berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Berkat untuk rumah tanggamu. Berkat untuk usaha pekerjaanmu. Berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani. Berkat rohani terus mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.